ngaturaken sugeng kepanggihan malih wonten Think of Soul channel. Mugi kabehing tumindak sederek sedaya dipun berkahi Gusti, pikantuk kasarasan, katentreman lan rejeki ingkang sae, lan mugi-mugi sedaya pangarepan ing taun menika saged enggal kawujud. Amin. Amin. Ampun grusah-grusu tetepaken ing channel menika. Hello Soul Seeker, how are you today? I'm fine, thank you. And how are you? Okay Soul Seeker, aku agak sedikit terkejut, tetapi juga rasa sukacita melihat bagaimana pencapaian penginjilan yang luar biasa yang terjadi di dunia ini. Sekarang terdapat lebih dari 2,5 miliar orang Kristen, yaitu sepertiga jumlah manusia di dunia. Dalam data yang berhasil dihimpun oleh Statista pada tahun 2022, agama dengan persentase penganut tertinggi adalah agama Kristen. Kristen mendominasi masyarakat dunia dengan persentase 31,6% dari penduduk dunia. Tetapi bagaimana populasi ini bisa jadi demikian besar? Semua hanya karena pekerjaan Roh Kudus, bukan manusia. Tetapi pekerjaan Roh Kudus yang pada akhir zaman ini bergerak dengan luar biasa, menolong orang-orang yang menderita, menolong orang-orang yang di tepi jurang maut dan menyelamatkannya. Dan gereja harus berkembang. Gereja harus melihat ke dalam apa yang terjadi dalam kehidupan jemaat. Soul Seeker, aku lebih prefer berada di sebuah gereja kecil, tidak banyak jemaatnya. Di sana bisa saling mengenal, bisa akrab, saling membantu dan mendoakan. Ini excellent banget. Maaf, dibanding gereja yang besar dengan jemaat ribuan, tetapi tidak bisa saling mengenal secara pribadi, secara dekat. Hanya datang beribadah dan pulang, dan begitu dan terus begitu. Aku ingat sebuah lagu di masa aku masih sekolah teologi tahun 1983. Lagunya begini: rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati bekerja bersama, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta mana buktinya. Jadi kerukunan cinta satu sama lain dalam sebuah jemaat ini sangat penting. Tetapi ada juga gereja kecil dengan jemaat yang sedikit, tetapi tidak ada keterbukaan sama sekali. Masing-masing punya urusan sendiri-sendiri dan hanya basa-basi pencitraan saja. Banyak jemaat, bahkan juga hamba Tuhan, kemudian tidak percaya diri dan kehilangan semangat ketika mereka harus menggembalakan sebuah gereja kecil yang letaknya mungkin juga di pinggiran kota atau terpelosok atau masuk ke gang-gang kecil. Mereka sebenarnya juga merasa tidak memiliki otoritas apa-apa untuk dapat berkontribusi terhadap transformasi sebuah masyarakat. Lalu bagaimana dengan ayat yang berbicara, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, di situ Yesus ada di tengah-tengah mereka. Aku merasa ini ayat masih menjadi pedoman kita, karena Tuhan akan ada di tengah-tengah kita walaupun hanya 2 atau 3 orang. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa bukan sekedar masalah seberapa besar kapasitas gedung gereja atau seberapa kuat materi atau finansial yang dimiliki sebuah gereja. Dengan sedikit orang saja, asal sepakat dan sehati, gereja sesungguhnya dapat menjadi sangat luar biasa karena Tuhan hadir di sana. Selain itu, dalam perspektif tubuh Kristus, gereja kecil bukan gereja yang tidak memiliki kontribusi apa-apa terhadap pekerjaan Tuhan atas umat manusia. Gereja kecil sebenarnya mempunyai
peran yang cukup besar yang tidak kalah dengan gereja-gereja besar. Satu jiwa atau mungkin satu suku yang ada di gereja kecil sangat berarti pada agenda besar Tuhan yang hendak membangkitkan semua suku bangsa. Dalam hal ini, gereja kecil bisa jadi kunci penting yang akan dipakai Tuhan untuk pelayanan ke suku-suku atau ke orang-orang yang terpinggirkan. Tetapi yang utama, gereja kecil dapat lebih sungguh menghidupi jemaat dengan mumpuni, merantasi, semua itu dapat merantasi semua bisa dapat dipegang. Sembodo itu punya kompeten, ya, punya kemampuan. Lansumbut itu sumbut itu artinya apa yang kamu katakan terjadi, apa yang kamu katakan dilakukan. Mumpuni atau kompetensi yaitu menguasai bidang tugasnya, tidak hanya menguasai teori tetapi juga cakap terampil dalam mengaplikasikannya. Jika begitu besar maksud Tuhan yang tidak dinyatakan oleh semua gereja, baik gereja besar maupun kecil, mengapa kita masih kehilangan semangat untuk memulai pelayanan di sebuah gereja kecil? Halo, aku tidak kehilangan semangat, aku sukacita, aku tetap semangat dalam pekerjaan Tuhan walaupun pelayanan di sebuah gereja kecil. Ini saatnya kembali pada fokus yang benar dalam membangun gereja Tuhan. Soul seeker, tetapi bagaimana dengan gereja yang justru mengalami kemunduran iman, tidak memahami sama sekali ajaran Kristus, tidak dapat menerapkan penggembalaan secara serius. Soul seeker, kita akan membahas tentang keberadaan seorang jemaat yang mengalami Tuhan secara pribadi, tetapi justru menjadi pertentangan pendapat dalam rumah ibadah. Kita ikuti, yuk. Hari itu adalah hari Sabat, waktu Yesus melihat orang yang buta sejak lahir. Para muridnya bertanya, "Guru, mengapa orang ini dilahirkan buta? Apakah karena ia sendiri berdosa atau karena ibu bapaknya berdosa?" Yesus menjawab, dia buta bukan karena dosanya sendiri dan bukan dosa orang tuanya, tetapi supaya orang bisa melihat kuasa Allah bekerja dalam dirinya. Setelah berkata begitu, Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya dengan tanah. Kemudian ia mengoleskan pada mata orang itu untuk membuat orang buta itu bisa melihat. Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Pergilah, bersihkan mukamu di kolam Siloam." Siloam itu berarti diutus. Maka orang itu pergi membersihkan mukanya. Waktu ia kembali, ia sudah dapat melihat. Luar biasa. Maka orang itu dibawa kepada orang-orang Farisi. Mereka juga bertanya kepadanya bagaimana ia dapat melihat. Ia menjawab, "Dia menaruh lumpur di mata saya, lalu saya membersihkannya di kolam Siloam dan saya bisa melihat." Beberapa di antara orang-orang Farisi itu berkata, "Tidak mungkin orang yang melakukan ini berasal dari Allah, sebab ia tidak mengindahkan hari Sabat." Tetapi orang lain berkata, "Mana mungkin orang yang berdosa melakukan keajaiban seperti ini?" Lalu timbullah pertentangan pendapat di antara mereka. Orang-orang Farisi terkejut bahwa Yesus menganggap mereka buta rohani. Yesus menjawab dengan berkata bahwa hanya kebutaan atau sikap keras kepala dan kebodohanlah yang mendasari perilaku mereka. Para pemimpin Yahudi sudah sepakat bahwa orang yang mengakui Yesus sebagai Mesias tidak boleh lagi masuk ke rumah ibadat atau akan dikucilkan. Ini terjadi pada Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Soul seeker, melihat kejadian ini, hal ini sama dengan yang terjadi pada fenomena rumah ibadat, sebuah fakta atau peristiwa yang dapat diamati dengan jelas. Beda dengan noumena. Fenomena dan noumena itu beda. Kalau noumena yang tidak dapat diamati secara langsung. Fenomena ini di mana rumah ibadat tidak mengumandangkan pengajaran yang sejuk untuk didengar dan membangkitkan iman, tetapi menjadi tempat pengadilan dan memberikan hukuman. Seperti contoh orang buta itu justru ketika mengalami mujizat, ia malah diancam untuk dikucilkan dan tidak boleh masuk
rumah ibadah. Tetapi coba kita lihat di sini, para murid-muridnya Yesus saja malah berburu sangka terhadap orang buta itu. Mengapa orang ini dilahirkan buta, guru? Apakah karena dosanya atau dosa orang tuanya ini? Ini namanya verlangen om te weten, atau hasrat ingin tahu, atau biasa disebut bahasa Belanda juga mengatakan nieuwsgierig. Zoalseker, suatu kepercayaan umum dalam budaya Yahudi mempercayai bahwa malapetaka atau penderitaan merupakan akibat dari dosa yang besar. Tetapi Kristus memakai penderitaan orang ini untuk mengajarkan tentang iman dan untuk memuliakan Allah. Yesus menjawab, dia buta bukan karena dosanya sendiri atau bukan dosa orang tuanya, tetapi supaya orang bisa melihat kuasa Allah yang bekerja dalam dirinya, supaya pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam orang itu. Melihat orang Farisi di mana melakukan penyelidikan yang begitu rupa dan mendebat mengenai Yesus tentang orang-orang yang disembuhkan dan orang-orang yang mengalami kehidupan yang diubahkan. Orang Farisi ini memiliki sikap skeptis, bukan disebabkan karena kurangnya bukti, melainkan karena iri hati terhadap popularitas Yesus dan pengaruhnya pada banyak orang. Kalau kita melihat konteksnya yang tertulis pada Yohanes 9 ini, yaitu orang buta yang telah dicelikkan matanya oleh Tuhan, yang mengalami Tuhan dalam hidupnya. Zoalseker, orang buta yang telah dicelikkan matanya oleh Tuhan, ia mengalami Tuhan dalam hidup. Di sini Yesus memberikan akses ke dalam bait Allah untuk berelasi dengan Allah, berelasi kembali dengan masyarakat, dan berelasi kembali dengan keluarganya. Setelah relasi ini dipulihkan, hal yang paling penting bagi orang buta ini adalah mata yang dicelikkan membuka aksesnya untuk datang dan berelasi dengan Allah di dalam bait Allah, berelasi dengan Tuhan kembali. Kesempatan ini tidak dapat dia nikmati jika dia masih buta, tetapi di dalam percakapan dengan pemimpin-pemimpin agama Yahudi, orang-orang yang seharusnya memiliki otoritas untuk menggembalakan domba-domba Allah, justru mengusirnya dari bait Allah, padahal aksesnya untuk datang kepada Allah telah dibuka oleh Kristus. Dengan segala intimidasi pertanyaan yang membingungkan, intinya mereka berusaha menutup akses hubungan dengan Yesus. Jika tidak, ia tidak diperkenankan datang ke rumah ibadat. Pada tayangan kali ini, aku ingin mengajak untuk melihat secara seksama kehidupan berjemaat di dalam gereja, kehidupan berkomunitas di dalam gereja. Zoalseker, coba lihat orang-orang yang rohani di dalam rumah ibadat yang dikatakan pemimpin agama. Seharusnya mereka bisa menjadi figur rohani, menjadi gembala dalam tanda kutip bagi orang Israel, tetapi justru malah berpikir yang terbalik dan menyesatkan. Yohanes 10 ayat 1-2 mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Orang yang ada dalam rumah ibadat harus tahu bahwa sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Dikatakan sebagai pencuri dan perampok jika seseorang teolog, pendeta, ataupun pastor tidak masuk melalui pintu Tuhan, dia adalah pencuri dan perampok. Jika seorang teolog, pendeta, ataupun pastor tidak mengakui dan melayani jemaat melalui pintu yaitu Yesus, maka dia adalah pencuri dan perampok. Zoalseker tahu maksudnya ini? Segala perkara, segala bentuk pelayanan dan narasi-narasi khotbah harus mengakui jika dasarnya adalah firman Yesus Kristus atau Injil. Harus masuk melalui pintu. Pintu itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Mari kita cerna lebih dalam apa maksud Tuhan Yesus pada bagian ini. Di mana Tuhan Yesus
adalah sumber keselamatan. Yohanes 10 ayat 9. Gereja yang sejati hanya dapat kita masuki jika Kristus menjadi pintu bagi. Ketika dia berkata bahwa dia adalah pintu, dia bukan hanya mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya akses ke gereja itu, tetapi dia adalah satu-satunya penjamin keselamatan manusia. Haleluya. Amin. Namun, atau justru orang Farisi yang selalu berada di dalam rumah ibadah tidak tahu jika adanya pintu, dan pintu itu adalah Yesus Sang Mesias, di mana merupakan pengharapan umat Tuhan dan pintu keselamatan yang hanya ada dan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kalau orang Farisi dan pemimpin agama saat itu mempersoalkan Yesus adalah Mesias atau bukan, berarti mereka tidak mengerti akan semua penggenapan Taurat Tuhan yang sementara mulai dibukakan, dinyatakan penggenapannya. Hari Sabat Yahudi, hari Sabtu merupakan hari perhentian kudus dalam seminggu. Dan orang Farisi telah membuat daftar yang sangat panjang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Mengaduk tanah dan menyembuhkan orang dianggap pekerjaan dan karenanya itu dilarang. Yesus melakukannya dengan sengaja, membuat tanah liat untuk menekankan pengajarannya tentang hari Sabat, bahwa dibenarkan untuk memperhatikan kebutuhan orang lain meskipun hal itu bekerja pada hari perhentian. Matius 5 ayat 17-18 mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Mereka tidak mengerti Yesus ada di atas hukum hari Sabat. Kata Yesus lagi kepada mereka, Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Lalu Yesus berkata kepada orang-orang Farisi itu, Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Maka berkatalah Yesus lagi kepada mereka itu, Anak Manusia itulah Tuhan atas hari Sabat juga. Lukas 6 ayat 5. Soul Seeker, seharusnya kita perlu aware pada keadaan ini. Kadang jemaat gereja yang sudah lama menjadi jemaat yang tidak tahu apa-apa yang sementara terjadi dari salah satu jemaat gereja. What is happening in our church? Kadang kita yang melayani, yang masuk pada penata layanan gereja tanpa disadari terlalu banyak peraturan-peraturan yang dibuat sendiri, dan hal ini malah justru menghambat, actually hinders it, menghambat pekerjaan Roh Kudus bagi jemaat. Apakah kamu tahu apa yang Tuhan buat di antaramu, di antara jemaat minggu ini? Apakah kamu tahu jika Allah mengadakan mujizat terhadap jemaat lain? Mujizat apa? Kamu kan tidak tahu. Waktu orang yang sebelumnya buta telah mendengar pertanyaannya yang sama diulang-ulang terus, dia sendiri tidak tahu bagaimana atau mengapa dia bisa sembuh. Tetapi yang ia ketahui bahwa hidupnya telah diubah secara ajaib, dan dia tidak takut untuk mengatakan kebenaran. Kamu tidak perlu mengetahui semua jawaban untuk nantinya kamu bisa memberitakan Kristus kepada orang lain. Yang penting adalah menceritakan kepada mereka bagaimana Yesus telah mengubah hidupmu, bagaimana kamu mengalami Tuhan dalam hidup. That is important statement. Dan percayalah bahwa Tuhan memakai kata-katamu, using your words, untuk menolong orang lain percaya kepada Yesus. Inilah sebuah contoh masalah sosial kehidupan berjemaat. Ada situasi-situasi yang merugikan banyak orang dan tidak diinginkan hal itu terjadi. Situasi tersebut sangat berdampak bagi kehidupan berjemaat. Itu akan mengganggu keseimbangan kehidupan berjemaat, sehingga fungsi-fungsi kehidupan berjemaat juga akan terganggu. Banyak orang yang tidak mau tahu dengan sekelilingnya, tetapi ada juga yang ingin tahu begitu berkelebihannya untuk tahu. Kepo, betul? Ada jemaat yang seperti itu, kepo, maunya tahu.
Ada apa yo? Ono apa yo? Ono apa yo? Pengennya tahu. Soul seeker. Contoh di atas memang merupakan sesuatu yang aneh karena mereka menekankan dengan paksa kepada seseorang yang mengalami mujizat Tuhan, padahal seharusnya mereka ikut bersuka cita jika ada mujizat yang terjadi di antara mereka, karena membuktikan adanya Tuhan, bukannya mencari tahu supaya dapat tertular bagaimana mengalami Tuhan dalam hidupnya, tetapi justru sebaliknya memusingkan keadaan, memperkeruh suasana. Ini namanya tipe gereja yang kedodoran, soul seeker, di dalam hal pelayanan dan pengalaman spiritual. Gereja yang kurang dalam pengajarannya, kurang mengalami pengalaman spiritual, tetapi hanya sibuk dalam organisasi dan pelayanan publik. Aku melihat di media sosial akhir-akhir ini, di mana ada pembicaraan dialog antara 2 dan 3 orang yang mencari kesamaan dalam agama dan keyakinan imannya dengan menurunkan standar Tuhan, meringankan firman Tuhan. Aku tidak mengerti apa tujuannya, sehingga tayangan itu menjadi bahan perbantahan netizen. Ada yang menghujat, ada yang nyinyir dengan ucapan-ucapan yang tidak sopan dan saling menjatuhkan. Menurut aku, janganlah membahas topik-topik yang tidak kamu mengerti secara utuh. Dan jangan hanya memancing di air keruh, mencari viral, itu akan membosankan dan melukai hati orang. Dan memang aku jumpai begitu banyak orang yang mempraktekkan neuroteologi. Apa itu neuroteologi? Neuroteologi adalah bidang penelitian interdisipliner yang menggabungkan ilmu syaraf, neuroscience, dengan teologi, ilmu agama, untuk memahami hubungan antara aktivitas otak manusia dan pengalaman religius serta spiritualitas. Disiplin itu bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana proses neurologis dalam otak manusia berhubungan dengan keyakinan, dengan pengalaman spiritual, dengan praktek keagamaan. Neuroteologi merambah ke wilayah yang memerlukan pemahaman mendalam tentang neuroscience, teologi, dan filsafat. Ini yang bahaya. Ini yang sangat bahaya. Bahkan ada orang yang mengatakan Tuhan secara universal. Sangat beda. Kepercayaan kita membutuhkan iman, membutuhkan ketaatan dalam firman, membutuhkan kesepakatan mengaminkan firman, dan bahkan mengalami Tuhan di dalam penebusan dosa. Jadi tidak mengatakan asal berbuat baik, asal berbuat baik. Saran aku kepada orang-orang yang mentayangkan hal-hal ini di media sosial, tetap belajar, tetap rendah hati, dan minta hikmat Tuhan. Makanya belajar teologi yang sungguh-sungguh dan kompeten, memahami sejarah dogma, doktrin, ya dari sejarah bapak-bapak gereja, dan menjadi seorang pelayan Yesus Kristus yang baik, terdidik dalam soal pokok iman kita dan dalam ajaran yang sehat yang telah kamu ikuti selama ini, dan yang penting mengalami Tuhan. Bukan hanya cari firman yang masuk logikamu, seperti Paulus katakan kepada Timotius, memberikan awasan, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. 2 Timotius 4 ayat 4. Mereka menganggap Injil hanya seperti dongeng dan memalingkan telinganya dari kebenaran Injil. Soul seeker, kembali lagi dalam pasal 9, kita melihat ada 4 reaksi yang berlainan terhadap Yesus. Pertama, para tetangga merasa terkejut dan sangsi ketika melihat orang buta itu melihat. Orang Farisi memperlihatkan ketidakpercayaannya dan prasangkanya yang berkelebihan. Sedangkan orang tuanya sendiri percaya, tetapi memilih untuk tetap diam karena takut dikucilkan. Sedangkan orang yang buta melihat itu, yang disembuhkan, menunjukkan iman yang konsisten dan bertumbuh. Setiap reaksi terhadap Yesus memungkinkan orang itu memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang pribadi Yesus yang telah menyembuhkan. Itulah mengapa aku encourage, mendorong, rekomen gereja untuk di backup oleh suatu tujuan, di mana mereka punya suatu rencana,
bukan hanya untuk penginjilan saja, namun juga untuk memimpin anggota jemaatnya masuk dalam level selanjutnya, dalam kedewasaan mereka di dalam Tuhan. Terlalu banyak pengajaran tentang formasi spiritual bersifat egosentris dan berfokus pada diri tanpa memiliki referensi terhadap relasi kita pada orang-orang Kristen lainnya, bahkan terhadap jemaat-jemaat di dalam satu gereja tersebut. Orang buta yang melihat itu tidak hanya memperoleh penglihatan fisik, tetapi juga melihat penglihatan rohani ketika ia mengaku Yesus mula-mula sebagai nabi. Ayat 17, kemudian sebagai Tuhannya dan berpaling mengikut Yesus. Soul seeker, orang yang mengalami Tuhan, di mana kamu mulai melihat Tuhan secara berbeda. Semakin lama kamu akan memahami, masuk makin dalam lagi dan makin mengerti Tuhan. Petrus menyuruh di dalam 2 Petrus 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan, Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan. Jadi bertumbuh, tidak bantet, tidak berhenti, tidak stuck, tetapi terus melangkah, bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Kita hidup dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa, di mana perilaku yang buruk justru kadang malah dibenarkan. Karena itu orang-orang yang tidak bersalah kadangkala menderita dalam keadaan seperti ini. Soul seeker, seandainya Allah menyingkirkan penderitaan yang kita alami pada waktu kita minta, maka kita akan mengikut Tuhan untuk memperoleh kenyamanan saja dan hanya pengabdian. Tetapi tidak ada suatu perubahan yang signifikan, suatu perubahan yang mengalami Tuhan. Apapun alasan penderitaan kita, Yesus berkuasa menolong kita untuk menghadapi penderitaan itu. Apabila kamu menderita karena penyakit, tragedi, atau keadaan cacat, cobalah untuk tidak bertanya mengapa hal ini terjadi padaku Tuhan. Tidak usah menyalahkan apa yang salah padaku Tuhan. Sebaliknya mintalah kepada Tuhan untuk memberi kamu kekuatan bertahan menghadapi pencobaan dan penderitaan dari sudut pandang perspektif yang lebih jelas tentang apa yang terjadi di dalam kerohanian. Soul seeker, janganlah kita menjadi jemaat yang terdahulu, tetapi akhirnya menjadi jemaat yang terkemudian. Kita ketinggalan banyak peristiwa dalam hidupmu jika kamu menaruh ketidakpercayaan. Karena dosa terbesar adalah ketidakpercayaan terhadap Kristus. Untuk apa kamu hanya membela dirimu sendiri? Untuk apa kamu memandang rendah orang lain, jemaat lain, dan bahkan tidak peduli dengan keadaan atau nasib seseorang? Engkau hanya datang gereja dan hanya memberi salam, halo apa kabar, tetapi engkau tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan jemaat saat itu. Engkau hanya melihat dengan mata, kamu menjadi orang yang ramah dan baik hati, selalu memberi salam, tetapi engkau tidak duduk dan datang menanyakan apa yang terjadi, apa yang sementara engkau hadapi, kesusahan apa yang engkau alami. Sebagai jemaat Tuhan harus seperti itu. Harus mengerti, melihat perkembangan gereja, melihat perkembangan jemaat. Ternyata di jemaat kita Tuhan sudah melakukan perbuatan ajaib. Ternyata di jemaat kita mereka mengalami Tuhan dalam hidupnya. Pertanyaannya, adakah kamu tahu itu? Sepanjang tahun ini, apa yang kau tahu tentang jemaat kita? Apa yang tahu sebelah kirimu, sebelah kananmu, di mukamu, di belakangmu? Apa yang kamu ketahui tentang keberadaan jemaat? Mereka sementara disentuh oleh Tuhan, sementara mereka mengalami perbuatan-perbuatan yang ajaib, sedangkan kamu hanya duduk diam, seolah-olah mendengar firman Tuhan, tetapi kosong hatimu, tetapi tidak ada pertumbuhan, tidak ada suatu compassion terhadap orang lain, tidak ada suatu perhatian khusus kepada orang lain. Soul seeker, saya tutup dengan Galatia 6 ayat 10. Jadi selama ada kesempatan bagi kita, hendaklah
kita berbuat baik kepada semua orang, semua jemaat, terutama sekali saudara-saudara kita yang seiman, yang satu gereja, yang biasa duduk sama-sama di gereja. Oke? Soul Seeker, kiranya ini jadi berkat, karena aku rindu jemaat bertumbuh melalui kesaksian-kesaksian di seputaran jemaat. Bukan kesaksian dari orang luar, lalu kamu kaget dan heran. Kesaksian-kesaksian yang ajaib bisa terjadi di jemaat kita, di gereja yang kecil, tetapi gereja yang maju, karena Tuhan selalu dipermuliakan. Soul Seeker, saya akan berdoa. Tuhan Yesus, berkati setiap jemaat yang sudah mendengar, berkati setiap orang yang melihat Think of Soul Channel ini, supaya mereka tahu bahwa mereka menjadi salah satu dari jemaat yang harus mau peduli, yang harus mau berbuat baik kepada setiap jemaat. Tuhan tolong biar firman ini menjadi berkat, dan kami pun rindu Tuhan, setiap orang di tempat ini, di rumah atau di jalan atau di mana saja berada, mengalami Tuhan dalam hidupnya. Terpuji namamu Tuhan, biar Roh Kudus terus bekerja, memberkati melalui Think of Soul Channel ini. Dalam nama Yesus, amin. Puji nama Tuhan, terus sukacita, terus melayani Tuhan, terus beritakan Injil, kabarkan kesukaan, karena Tuhan sudah dekat, dan Tuhan mau semua orang mendapat keselamatan. Tuhan memberkati. Have you, Shalom Aleichem. Tuhan memberkati. Haleluya.